Halo semuanya, selamat datang di channel Shinime Tokusatsu, channel yang membahas seputaran Ultraman dengan lebih singkat, padat, dan jelas. Di video kali ini Admin bakal ngebahas tentang 10 fakta unik dari Ultraman Reboot. Salah satu Ultraman yang rumornya bakalan jadi anak emas Suburaya. Dan pastinya ada banyak banget fakta unik dari Ultraman yang satu ini. Jadi tanpa berlama-lama langsung aja ke pembahasannya cuy, let's go. 10. Berasal dari Malaysia. Nah, Ultraman Reboot ini adalah Ultraman yang berasal dari Malaysia. Ia pertama kali muncul di kartun anak yaitu Upin dan Ipin. Dan Reboot ini adalah salah satu Ultraman yang asalnya bukan dari Jepang, seperti Ultraman Grid, Power, dan yang lainnya. Ini juga menjadi kebanggaan tersendiri bagi rakyat Malaysia. Ya, Admin berharap juga kalau suatu saat Indonesia juga memiliki Ultraman yang berasal dari Indonesia langsung, sama seperti Malaysia. Ya, kita doain aja rame-rame. 9. Anak emas mini series. Nah, akhir-akhir ini Ultraman Reboot banyak banget dibahas di kalangan Ultra fans, yang dimana banyak banget Ultra fans yang bilang kalau Reboot ini adalah anak emas mini series. Secara Reboot ini pernah muncul di kedua UGF sebelumnya, bahkan dia juga akan muncul di UGF TDC yang akan datang. Perannya di setiap UGF juga bisa dibilang cukup penting, dan ini tentunya membuat para fans Malaysia sangat senang. Secara awal kemunculan Reboot ini adalah hasil kolaborasi langsung antara Leskopak Production bersama dengan Suburaya Production. Dan sekarang Reboot ini mulai menunjukkan eksistensinya di series Ultraman. 8. Bela diri. Nah, berbeda dari Ultraman kebanyakan, yang dimana Reboot ini menggunakan jurus bela diri silat yang berasal dari Malaysia dan Indonesia. Ini bisa kita lihat dengan cara bertarungnya yang sangat bervariatif dan keren lah. Ini juga menjadi terobosan baru bagi series Ultraman. Dan bahkan, dengan jurus silat ini Reboot bisa dengan mudah menyeimbangkan kekuatannya dengan Trigger di Ultra Galaxy Fight New Generation Heroes kemarin. 7. Termasuk dalam anggota Galaxy Rescue Force. Nah, Reboot ini juga merupakan salah satu anggota pertahanan khusus yaitu tim Galaxy Rescue Force, yang dimana tim ini bisa dibilang salah satu pasukan elit dalam seriesnya Ultraman. Di tim ini terdapat beberapa anggota lainnya yang bisa dibilang cukup legend dan gak bisa diremehin juga. Di sana ada Andromelos, Queen Izana, Gulkusina, ada Ultraman Sora, dan masih banyak lagi. Mereka juga mampu menjalankan misi yang bisa dibilang sangat sulit, seperti menemukan lokasi dari Trigger waktu di Ultra Galaxy Fight New Generation Heroes kemarin. Dan terakhir kita juga bisa lihat kan di scan terbarunya Trigger. Dan terlihat juga kalau Reboot ini mampu menemukan salah satu Absolutian yang bisa dibilang lebih kuat lah dari si Tartarus, yaitu Absolute Diavolo. 6. Ada versi animasinya. Ya, seperti yang kita tahu, Ultraman Reboot ini muncul pertama kali di acara kartun anak, yaitu Upin dan Ipin. Reboot juga sudah 2 kali muncul di kartun ini. Nah, di sini Reboot memiliki seorang human form atau human host. Admin juga nggak tahu karena nggak diperjelas lagi. Tapi yang jelas namanya adalah Terasawa di versi animasinya. Nah, di versi animasinya ini Reboot ini terlihat Henshinnya menggunakan gelang di tangannya, atau yang kita sebut juga dengan G-Flash, yang dimana cara menggunakannya adalah dengan menyilangkan kedua tangan tersebut di dadanya hingga berbentuk huruf X. Dan kalau di live actionnya nanti kita bakal bahas. 5. Debut live action. Nah, Reboot sendiri mengawali debut live actionnya pada Ultra Galaxy Fight New Generation Heroes kemarin, yang dimana di UGF ini Reboot sudah resmi menjadi anggota dari Galaxy Rescue Force. Dan dari cara bertarungnya Reboot ini memang sudah lebih berkembang pesat dari UGF TAC. Kenapa Admin bisa bilang begitu? Karena timeline dari Ultra Galaxy Fight New Generation Heroes ini terjadi setelah UGF TAC kemarin gitu. 4. Desain. Nah, desain dari Reboot ini terinspirasi dari Ultraman Bah dan Ultraman Ginga, yang dimana bentuk fisik dari Reboot ini memang lebih mirip sama Ultraman Bah dan yang lainnya. Sedangkan corak perisai biru di tangannya terinspirasi dari Ultraman Ginga, yang dimana Ginga juga memiliki corak tersebut, namun bedanya corak tersebut bisa diubah ke bentuk perisainya, sedangkan Ginga hanya sebagai corak saja. Dan dari warna tubuhnya memang lebih dominan ke Ultraman yang berasal dari Nebula M70H, yaitu berwarna perak, merah, dan putih.
3. Human Form. Nah, selain human host yang berada di karakter kartun, reboot ini dikabarkan akan memiliki seorang human form di dunia nyata, seperti yang pernah kita bahas di video sebelumnya, yang dimana human form dari reboot ini akan muncul di seriesnya Ultraman Trigger yang akan datang. Jadi tunggu aja kemunculan dari human formnya reboot ini nanti. 2. Bakalan jadi karakter penting di UGF TDC nanti. Nah, seperti yang admin bilang sebelumnya, kalau reboot ini adalah salah satu Ultraman yang akan sangat berpengaruh dalam mini series UGF TDC nanti. Karena kita bisa melihat foto dari Ultraman reboot ini yang terlihat jelas di poster UGF TDC kemarin. Nah, biasanya Ultraman yang muncul di poster suatu series atau mini series, dia pasti memiliki peranan penting di series atau mini series tersebut, yang dimana terdapat juga foto dari Ultraman Zero bersama dengan Ultraman Z, yang dimana kedua Ultraman ini bisa dibilang sebagai salah satu Ultra Warrior yang gak bisa diremehin. Jadi tunggu aja waktu UGF TDC nanti tayang. 1. Bakalan muncul di seriesnya Ultraman Trigger. Nah, reboot ini dikatakan akan muncul di seriesnya Ultraman Trigger, dan kemungkinan besar dia sedang mengejar salah satu Absolute Dia, yaitu Absolute Diavolo. Secara kita bisa melihat scan majalahnya yang kemarin admin bahas di video sebelumnya, yang dimana di scan tersebut terdapat Ultraman reboot bersama dengan Ultraman Trigger yang sudah menggunakan form glitternya. Mereka sedang melawan Absolutian. Jadi mungkin reboot ini akan singgah sementara waktu di universe-nya Trigger, karena kemungkinan Absolutian ini akan bertemu dengan para Dark Giant untuk bekerja sama, seperti yang kita lihat di scan majalahnya kemarin. Dan mungkin itu aja 10 fakta dari Ultraman reboot ini. Menurut admin, Ultraman reboot ini bisa dibilang salah satu kebanggaan tersendiri terutama bagi rakyat Malaysia. Secara itu adalah salah satu Ultraman yang berasal dari Asia Tenggara, dan tentunya kita sebagai negara tetangga juga ikut senang atas kemunculan dari reboot ini. So ya, mungkin itu aja yang bisa admin bahas di video kali ini. Jangan lupa juga subscribe channel ini agar dapat menuju 1000 subscriber pertama di channel ini. Dan gua Senimato, aku undur diri dan see you next video.